Perfilman Indonesia jajah pasar hiburan dunia. Industri perfilman Indonesia merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang terus mengalami perkembangan pesat, dan Indonesia sendiri merupakan salah satu pasar perfilman terbesar di kawasan Asia Pasifik dengan pertumbuhan tertinggi di saat perfilman negara-negara lain mengalami kelesuan. Era kemajuan perfilman Indonesia bahkan digadang-gadang mampu menyaingi perfilman Hong Kong, Jepang, dan Korea. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya film Indonesia yang berhasil menghiasi layar bioskop dan menarik perhatian banyak pecinta film di dalam maupun di luar negeri. Kualitas perfilman Indonesia memang layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Pasalnya, saat ini semakin banyak film karya sineas lokal yang dikenal, diakui, bahkan berjaya dan menyabet segudang penghargaan di festival film internasional, serta mampu menggait penonton yang sangat besar di dalam maupun di luar negeri. Berikut 11 film Indonesia yang berjaya di festival film internasional dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jadi film kebanggaan Indonesia. Marlina si pemburu dalam 4 babak. Film Indonesia yang berjaya di festival film internasional yang pertama yaitu Marlina si pemburu dalam 4 babak. Berlatar di Pulau Sumba, film Indonesia satu ini berhasil meraih banyak penghargaan dalam ajang festival film internasional. Di antaranya dalam festival film Sitges, Tokyo Filmex, Asia Pacific Film Festival, Five Flavors Asian Film Festival, hingga Key Cinema International Film Festival. Pengabdi Setan. Film selanjutnya adalah film karya Joko Anwar yang juga turut masuk ke dalam jajaran film Indonesia yang sukses di dalam dan luar negeri. Memiliki cerita yang mencekam dan mendebarkan, Pengabdi Setan berhasil meraih predikat film horor terbaik di Toronto After Dark Film Festival dan Overlook Film Festival. Pemandangannya bagus sekali. KKN Desa Penari. Film bergenre horor yang dirilis 30 April 2022 ini mengundang animo yang sangat besar dari masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional. Film yang mengisahkan tentang pengalaman sekelompok mahasiswa yang mengalami banyak kejadian mistis selama menjalani KKN di sebuah desa, dikonfirmasi telah memperoleh lebih dari 8,8 juta penonton. Hal ini menjadikan KKN Desa Penari menjadi film Indonesia paling laris sepanjang masa dalam dunia perfilman Indonesia. Bahkan KKN Desa Penari mampu menggeser 2 merek film Hollywood yang berada di puncak teratas, yakni Spider-Man No Way Home yang ditonton 8,7 juta penonton dan Avengers Infinity War yang ditonton 8,12 juta penonton di bioskop Indonesia. Film besutan sutradara Awi Suryadi ini juga ditayangkan di Eropa, Amerika, Jepang, Malaysia, dan Singapura dan mampu meraup penonton yang sangat besar dari luar negeri. Mantap ya, mantap banget. Kucumbu Tubuh Indahku. Film Kucumbu Tubuh Indahku ini juga sukses dan disambut positif oleh pecinta film di luar negeri. Film karya Gari Nugroho ini berhasil meraih banyak penghargaan dalam ajang festival film internasional. Beberapa penghargaan yang berhasil diraih film Kucumbu Tubuh Indahku ini antara lain Venice Independent Film Critic 2018, Asia Pacific Screen Award 2018 kategori Cultural Diversity Award, dan Best Picture dari International Seinfeld Award 2019. Wow, bagus banget. Skala Niskala. Ya? Bercerita tentang 2 anak kembar yang menyentuh hati, tidak heran jika Skala Niskala disambut positif oleh pecinta film di dalam dan juga luar negeri. Salah satu film karya Camilla Andini ini berhasil menyabet penghargaan Best Feature dalam Asia Pacific Screen Award dan Tokyo Filmex 2017. Skala Niskala juga berhasil meraih penghargaan kategori International Feature Fiction Competition dalam Adelaide International Film Festival 2018 di Australia. Gundala.
Wah, Berikutnya, ini film mantap ini. bertema superhero lokal ini juga turut Superhero berhasil yang dari meramaikan Indonesia jajaran ya. film Indonesia yang berjaya di kancah film internasional. Film karya Joko Anwar ini tayang dalam program Midnight Madness di Toronto International Film Festival 2019. Wow, Selain itu, Gundala juga diputar di Paris International Fantastic Film mantap Festival Paris ya. atau PIFFF 2019. Uni, film Uni. Indonesia yang juga berhasil melebarkan sayap di pasar internasional adalah Uni, karya sutradara Kamila Andini. Film berdurasi 1 jam 35 menit ini menceritakan tentang sosok remaja perempuan yang berjuang meraih mimpinya. Dikemas dengan sangat apik, Uni berhasil meraih penghargaan Platform Prize dalam Festival Film Internasional Toronto 2021. Selain itu, Uni juga tayang perdana di Festival Film Internasional Busan 2021. Oh, ya, ya. Penyalin Mantap banget. Cahaya masih Penyalin tergolong film Cahaya. baru. Penyalin Cahaya termasuk salah satu film Indonesia yang kualitasnya dan patut diapresiasi sangat tinggi. Tidak sekedar mendapatkan banyak pengakuan di dalam negeri, film karya Regas Batuneja ini juga mendapatkan respon positif dari pecinta film luar negeri. Hal ini turut membawa Penyalin Cahaya tayang dalam perhelatan Festival Film Internasional Busan 2021 di Korea Selatan. Wah, pemandangannya Laut Memanggilku mantap banget ya. disutradarai oleh Tumpal Tampu Bolon. Laut Memanggilku bercerita tentang anak nelayan yang menemukan sebuah boneka di pantai dan menjadikannya sebagai teman sekaligus pengganti orang tuanya. Termasuk dalam kategori film pendek, Laut Memanggilku berhasil meraih penghargaan internasional seperti Sonje Award dalam ajang Festival Film Internasional Busan 2021 di Korea Selatan dalam genre film pendek terbaik. Ya, 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 ya. Dear to Me Dear to Dear Me. to Me turut meramaikan daftar film Indonesia yang berjaya di Festival Film Internasional. Film pendek karya Monica Vanessa Teja ini diputar dalam Festival Film Internasional Locarno dalam seksi Open Door Screening pada Agustus 2021. Meskipun awalnya hanya sebagai Dirilis tugas tahun akhir lalu ini Monica, filmnya ya. Dear to Me berhasil meraih penghargaan dalam First Step Award 2021 sebagai Best Short and Wow. Animated Film. Indonesia semakin keren Seperti saja. Dendam, Rindu Harus Dibayar Bikin Tuntas. Satu bangga lagi film jadi Indonesia warga yang negara berjaya ini. di pasar internasional adalah Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Film lokal garapan sutradara Edwin ini berhasil mengemas isu-isu sensitif seperti maskulinitas toksik, kekerasan seksual, hingga penyalahgunaan kekuasaan dengan sangat apik. Berdurasi 114 menit, Seperti Ceritanya Dendam, kayaknya Rindu ini Harus Dibayar Tuntas politik juga ikut berhasil ini ya, menyabet filmnya. penghargaan dari Golden Leopard kategori Ada kompetisi politiknya. internasional atau Consorso Internazionale dalam Festival Film Internasional di Locarno 2021. Kegemilangan perfilman Indonesia memang patut diacungi jempol. Iya, Selain memang sejarah panjang setuju yang telah banget itu. dilalui oleh dunia perfilman Indonesia, kualitas produksi, Dulu padahal menariknya alur filmnya nggak cerita dan menarik-menarik. kepiawaian para pemain Sekarang, akan mampu wah, mengantarkan mantap perfilman banget. Indonesia sejajar Bikin bangga dengan pokoknya. perfilman terbesar di dunia, yakni Hollywood, Bollywood, dan film Jepang. Industri perfilman Indonesia Sudah terus menyanyi menunggu talenta-talenta kelas-kelas muda berbakat dunia Indonesia filmnya. untuk melambungkan nama Indonesia di pasar film internasional. Jadi menurut Anda, apalagi film Indonesia yang pantas masuk ke pentas perfilman dunia?